kalau orang kebiasaan itu ditawarin pasti dia akan nawar. Yeah. Saya nggak nawar Pak. Saya nggak nawar, justru saya nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah kesempatan ini saya bisa diterima di kantor sahabat kami, seorang pengusaha properti, pemilik hotel dan juga beberapa proyek perumahan yang sudah cukup berpengalaman di Solo dan sekitarnya. Bila adalah Pak Haji Iskandar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Ya. Keluarga sehat juga Pak? Alhamdulillah Pak Eko. Baik Pak, mungkin bisa berbagi pengalaman Pak, bagaimana dulu Pak Iskandar mengawali bisnis propertinya, mungkin atau pernah berguru pada siapa, terus ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita bagi dengan pemirsa kami, bisa diceritakan Pak? Mungkin sedikit ini ya Pak Eko. Cerita pengalaman bukan berarti kita mau ini riak, bukan, tapi kita berbagi untuk bagaimana orang itu sebenarnya tidak harus punya uang banyak untuk bisa memulai satu usaha. Jadi awal itu mungkin tahun 2000 ya, tahun 2000 saya mulai bermain properti. Jadi mungkin jual beli atau dari abrek gitu mungkin dulu Pak? Dulu mulainya dari tanah saya Pak Eko. Oh tanah, jadi, kapling Pak ya? Tanah kapling, jadi ya, awal-awal itu pertama saya tanah kapling. Jadi waktu itu kan ada tanah yang ditawarin ke saya Pak Eko. Feeling saya tanah itu sangat bagus, tapi saya nggak punya duit. Saya ajak teman-teman nggak ada yang mau. Nah, akhirnya saya ada teman itu yang punya koperasi. Jadi di situ saya pinjam, teman saya ngomong, boleh nggak saya pinjam uang kamu 20 juta? Pakai jaminan nggak Pak? Pakai jaminan. Kebetulan waktu itu saya udah punya rumah juga. Sudah punya rumah, sertifikat rumah saya yang saya jaminkan. Akhirnya saya dikasih pinjaman itu 20 juta sama koperasi. Setelah saya pegang uang 20 juta, saya datang ke pemilik tanah Pak Eko. Saya yang mau beli. Jadi kalau orang kebiasaan itu ditawarin pasti dia akan nawar. Saya nggak nawar Pak Eko. Saya nggak nawar, justru saya nambahin. Jadi waktu itu dijual ke saya itu 275 juta. Luasnya berapa? 2.400. 2.400 itu. 2.400 meter, 275 juta. Karena saya hanya pegang uang 20 juta, saya hanya minta tempo. Tetapi saya minta tempo 1 tahun, bayar saya tidak 275, saya bayar 300 juta. 300. Jadi saya tambahin, saya lebihin 25 juta. Itu. Jadi karena kan kita minta waktu 1 tahun itu, ya kita logis kan kita harus memberi, nambahkan itu Pak Eko. Hanya dengan syarat bahwa setelah saya DP 20 juta, tanah itu harus sudah saya bisa kuasai. Ada perjanjiannya? Ya, karena saya harus menjual untuk bisa menyelesaikan pembayaran itu. Gitu Pak Eko. Nah dari situ saya masih punya uang 2 juta. Saya ajak teman saya, kebetulan waktu itu di tempat kos saya waktu saya kuliah itu kontrakan kan banyak orang teknik juga di situ. Saya undanglah dia. Ayo tak ajak ngukur tanah. Kita kan karena nggak punya pengalaman Pak Eko, kita ngukur tanah, saya mau ngapling. Ini masih ada uang 2 juta. Kamu bikin pondasi atau terserah di lokasi itu. Dengan 2 juta ini kamu banguno, bikin gambar rumah 1 aja, saya bilang itu. Terus ini ada uang 2 juta, sampai dapat apa terserah. Saya tulisin banner, saya nongkrongnya di depannya tanah itu Pak. Setiap kali orang telepon, sudah bisa langsung ketemu sama saya di situ. 2 minggu, kapling itu semua habis. 2 minggu? 2 minggu. Wah, jadi waktu itu bisa laku 720 juta. Jadi modal 20 juta. Modal 20 juta, kita dapat 720 juta. 720 juta. Ya. Jadi dari keuntungan 400-an juta itu Pak Eko, itu akhirnya saya bisa beli tanah lagi. Baru mulai itulah kita bikinnya perumahan. Waktu pertama kali saya bikin perumahan di daerah Gumpang itu Pak Eko. Nah akhirnya bisa sukses Pak itu. Sukses, perumahan. Alhamdulillah itu sampai kita bikin beberapa kan gitu Pak Eko. Nah, dari situ ininya, jadi orang itu tidak semuanya harus punya modal untuk langsung bisa memulai. Yang penting kita berani,
punya insting yang kuat bahwa oh itu pasti bisa jalan. Dan kita harus lakukan sendiri. Itu. Jadi kalau di awal memulai itu nggak bisa kita langsung lepas ke orang lain kan nggak bisa. Setelah beberapa perumahan sukses, kemudian ada progres untuk bisnis yang lain Pak, atau mungkin beralih ke properti yang lain? Ya, dulu sebenarnya belum Pak. Jadi awal itu karena tahun 2005 saya mulai kena ini Pak, kecantol golep Pak. Itu akhirnya kan kita ini sudah nggak pernah ngurusin lagi proyek-proyek itu, semuanya sudah diserahin ke karyawan. Itu mulailah tahun 2008 itu sudah mulai proyek kita udah penjualannya sangat turun drastis Pak. Nah itu Pak, akhirnya tahun 2009 mangkrak lah Pak. Itu kita masih punya ratusan unit yang mangkrak Pak. Karena Pak Is asik. Karena saya asik main golf tadi Pak, berangkat pagi pulangnya malam. Nah itu jadi ini kan bisa untuk berbagi pengalaman Masnya bahwa usaha itu tidak bisa kita lepas. Kita serahin hanya ke karyawan pasti akan hancur. Itu Pak. Jadi setelah tahun 2009, 2010 saya sudah nggak lagi bikin perumahan. Jadi semua sisa-sisa kaplingan itu sudah langsung kita jual semua. Kemudian beralih ke apa Pak proyeknya? Saya beralihnya hanya ke properti lahan. Jadi waktu itu saya ke Jogja Pak, lari ke Jogja. Jadi waktu itu ada teman saya yang punya properti di Jogja sudah 7 tahun, dia kredit di bank, tapi nggak macet tapi Pak, tapi juga stagnan. Jadi dia nggak bisa jual, nggak bisa ini. Akhirnya ngomonglah ke saya, Is iki tukunen. Dia punya 9 ruko waktu itu Pak. Rukonya di Cokro Aminoto lah. Jogja Barat itu ya? Itu, ya. Di Cokro Aminoto. Jadi waktu itu saya beli utang. Jadi dia punya utang di BNI, saya beli Pak. Jadi kita sama-sama ke Bank BNI. Mulai saat ini tanggung jawab utang itu menjadi tanggung jawab saya. Waktunya 1 tahun Pak Eko. Kalau dalam 1 tahun nanti saya tidak bisa melunasi utang itu, nanti utangnya baru diambil alih namanya ke saya. Jadi setelah tanda tangan itu setiap bulan saya harus bayar 70 juta. Kan karena pinjamannya 7 miliar kan saya harus bayar, waktu itu bunganya 70 juta. Ya kita tetap gambling loh Pak, maksudnya kita bisnis itu kan harus berani Pak. Ambil risiko. Kan itu. Dan itu kita bukannya kita nekat, waktu itu 9 ruko di Cokro Aminoto 7 miliar. Rata-rata berarti waktu itu 900-an juta lah Pak Eko. Nah, saya harus cepat nih untuk menjual biar ini juga bisa selesai itu. Pertama ruko itu hanya saya jual 1/4. 1 miliar 1/4. 2 ruko saya jual harga 1/4, jadi 2,5 miliar. Ya minimal berarti saya udah punya cadangan keuntungan kan 700-an juta kan Pak Eko. Udah bisa untuk 10 bulan angsuran nih. Terus kita mulai beli Jogja waktu itu juga pemain juga belum banyak, pemain properti yang ini gitu. Maksudnya ada waktu itu kita ditawarin juga hotel Salalima di Kusuma Negara Pak. Tuh dari situ. Jadi kita hanya beli, kita jual. Beli, kita jual hanya gitu Pak. Jadi jual beli properti gitu Pak? Ya, jual beli properti aja. Jadi kemudian setelah bermain pada jual beli properti, perkembangannya cukup bagus Pak, atau kemudian ada kendala-kendala lain? Sejak mulai tahun 2014 itu Pak ada tax amnesty itu. Tax amnesty? Karena kan dulu akhirnya kan banyak orang yang takut untuk beli properti Pak. Itu ya akhirnya udah mulai saat itu kita jual beli properti itu udah mulai nggak ada yang ini lagi Pak. Mulai agak surut Pak ya? Ya. Kemudian setelah agak penjualan berkurang, ada lompatan bisnis lain atau gimana Pak? Dari beberapa tahun itu Pak Eko, setelah mulai tahun 2014, karena kita kan masih berharap bahwa properti ini akan mulai baik lagi. Nah, tapi kenyataan juga nggak baik-baik. Nah, baru kita mulai berpikir gimana kita hidup kan kita masih tetap harus berjalan terus nih Pak. Betul. Nah, kita harus memulai usaha dari nol lagi nih Pak Eko. Ya sekarang mulai jualan lagi kapling kecil-kecil lah gitu untuk bertahan hidup ini sambil kita menunggu penjualan aset-aset yang belum terjual gitu. Berarti sekarang asetnya banyak yang idle ya, mangkrak ya berarti Pak ya?
Karena ya, belum terjual ya? Belum terjual gitu. Tapi sebelumnya mungkin pernah ada pengalaman, mungkin ada kerjasama yang nggak baik atau mungkin pernah ketipu atau gimana gitu Pak? Ya ada lah Pak Eko, tapi kan kita nggak bisa bicara banyak. Yang jelas usaha itu tidak mungkin selamanya mulus, pasti ada. Dan kita harus siap gitu. Harus siap itu. Jadi risiko orang berdagang itu kan cuma dua pilihan Pak Eko. Kalau nggak untung rugi. Jadi ya kita kalau berani usaha ya harus berani menanggung rugi juga. Jadi tidak harus kita selalu untung pasti gitu. Oke, jadi setelah agak surut kemudian bangkit rintisan kecil-kecil lagi, kapling gitu. Iya. Ada rencana lain mungkin Pak dalam masa situasi seperti ini, mungkin ada terjun di dunia apa begitu? Betul Pak Eko. Jadi setelah kita mungkin melihat perkembangan politik yang berjalan sekarang ini, kita tergugah lah. Siapa lagi kalau bukan kita yang berani untuk menyampaikan pendapat. Kalau menyampaikan pendapat kita nggak punya kekuatan kan juga percuma juga. Satu-satunya jalan biar apa yang menjadi pengalaman kita, terus nanti apa yang harus kita usulkan setelah kita ke pemerintah itu, ya berarti kan kita harus punya power Pak Eko. Itu ya mungkin minta doanya, kita juga akan masuk ke politik lah. Jadi sudah mantap ke Menteri Politik Pak ya? Sudah Pak Eko. Bisnis berjalan seperti biasa, tapi kemudian juga ada rencana ke politik. Ya, udah di tua-tua seperti ini ya kita harus mengabdi ke negara juga gitu Pak. Di Solo Pak mulai aktifnya Pak ya? Ya. Dari 2024 besok maju Pak Is? Maju untuk DPR RI Pak Eko. DPR RI. Ya. Baik Pak Is, terima kasih waktunya dan mudah-mudahan bisnis berjalan dan amin. Pengabdiannya ke politik akan lancar dan bisa mengabdi pada nusa dan bangsa. Amin. Ya. Sahabat sekalian, demikian tadi bincang-bincang dengan Pak Haji Iskandar, pemilik beberapa properti, hotel dan sebagainya di Solo, dan ada sebuah lompatan baru di dalam kehidupan beliau, yakni untuk terjun ke dunia politik. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi pada kawan semuanya, dan sekiranya channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya.